Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat 11 Maret 2022 menutup minggu ini dengan candle yang cukup menarik melanjutkan kemarin juga. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Saya tinggal klik link Social Press di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, kita masuk ke transaksi yang hari ini juga masih oke, 14,388 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya 73,79 miliar, jumlah yang tidak terlalu besar ya di market kita. Dan kalau kita lihat memang hari ini beberapa bursa regional pagi-pagi itu pada merah koreksi, tapi waktu closing IHSG mendingan, Singapura juga mendingan, Shanghai juga mendingan, cuman Tokyo sama Hong Kong yang masih merah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli asing dulu aja ya. Ada Telkom yang naik 4% juga, 166 miliar, lalu BBNI 108,1 miliar, Adaro 71,5 miliar, Antam 51,6 miliar, PTBA 43 miliar, United Tractor 39,8 miliar, Inco 38,4 miliar, MTEK 34 miliar, BBYB 31,6 miliar, Ali 26,9 miliar, Astra 23,8 miliar, Akra 19,8 miliar, ITMG 18 miliar, dan Sido muncul 13 miliar. Masuk ke saham-saham hijauan asing, ada BBRI 532,6 miliar, BBCA 77,7 miliar, ICBP 43 miliar, Unilever 28,8 miliar, Arto 26,8 miliar, Pakuwon 10,9 miliar, LPPF 8,4 miliar, TBIG 7,7 miliar, BRPT 5,3 miliar, Indi 4 miliar, INKP 3,9 miliar, SMKR 1,4 miliar, dan Cepin 700 juta. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, melanjutkan kemarin ya, yang hari ini masih sayang banget tidak bisa closing di atas 6930. Pagi-pagi juga langsung open gap down, openingnya di bawah ya, gara-gara BBRI-nya dividend trap. Jadi ya itulah. Dan sekarang masih di area krusial lagi 6930. Saya rasa ini udah penentuan banget ya kemarin. Nah, ini IHSG juga membentuk uptrend baru kecil. Ini mungkin kalau pakai daily kayak nggak begitu kelihatan, tapi kalau misalkan teman-teman pakai time frame 1 jam 15 menit atau intraday itu sudah kelihatan banget ada sebuah arah-arah kecil gitu. Karena memang semakin kecil time frame, semakin banyak pergerakan dan semakin volatil. Nah, terakhir kan di sini sudah patah ya uptrendnya, garis warna biru, lalu kemudian dia breakdown, pullback sekarang ke 0,618 lagi di sekitar 6930. Ya, hari ini sepertinya bukan penentuannya, karena ya kalau misalkan dia berhasil break itu baru bakalan bagus. Potensinya besar untuk menguji all time high. Tapi kalau misalkan tidak berhasil break dari 6.930, nah masih ada potensi yang kurang enak yaitu head and shoulder. Kalau kita lihat juga beberapa saham-saham big cap banking udah ada yang mulai putar balik, walaupun big cap masih ada yang bagus juga kayak Telkom dan lain sebagainya. Jadi ya itulah. So far itu kita masih berada di angka penantian. Saya kira juga hari ini bakal dikasih konfirmasi apakah breakout atau breakdown sekalian, tapi ternyata tidak dan malah menguat lagi. Seperti itu. Kita coba pakai intraday. Nah, ini kelihatan ya. Ini juga malah bisa jadi inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Yang jelas ini 6930 ini angka krusial banget, bakal mengkonfirmasi arah IHSG. Kalau dia berhasil break 6930, arahnya ke all time high lagi. Dan saya rasa kalau itu terjadi ya, kita bakal jadi sideways di range yang agak lebar 7.000 sampai 6.800. Itu kalau terjadi. Tapi kalau misalkan tidak berhasil breakout 6930 lalu turun koreksi, nah itu teman-teman harus mulai waspada seperti itu. Nggak jelek kok kalau misalkan koreksi dulu atau pullback dulu atau retrace dulu, karena memang ya belum ada swing low ya ketika dia naik, jadi ya batasi resiko aja itu.
Karena memang beberapa movers IHSG sudah terlihat koreksi, tapi memang belum ada konfirmasi. Jeleknya kalau sampai jebol 6.800, sudah itu aja. Selama belum jebol 6.800 ya masih oke. Apalagi kalau dikasih breakout 6930 ya, itu bakalan cakep saya rasa, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk view yang kemarin yang trennya melemah pun juga masih bisa dilanjutkan. Yang sebelumnya trennya biru ini lalu berlanjut kemiringannya kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Kan slope-nya mulai bergeser ya. Nah, nanti mungkin kalau dia tidak bisa breakout all time high, trennya jadi kayak gini. Ini atas sama ini bawahnya di 6.800. Jadinya sideways. Ntar saya ganti warnanya biar beda. Nah, oke, mungkin pergerakannya bakal seperti ini kalau misalkan dia patah yang merah, karena sekarang sudah lebih miring lah. Slope-nya lu sudah lebih melemah untuk dari uptrendnya yang warna merah, karena tren yang biru masih ditembus. Semoga teman-teman nggak bingung ya dengan coretan ini. Cuman yang perlu dipastikan 6.800 aja dah, itu angka kuncinya IHSG kalau dia mau koreksi dalam. Sedangkan kalau dia mau naik ke atas, angka kuncinya di 6930, seperti itu. Batasi resiko aja. Memang terlihat juga beberapa big bang pada kena outflow asing dengan jumlah yang masif juga. Cuman memang terlihat ada sektor rotasi yang mengcover. Cuman masalahnya adalah big bang-nya IHSG itu bobotnya berat banget. Jadi ya saya rasa bakalan susah juga kalau rotasi untuk kembali uptrend IHSG-nya. Mungkin tetap bakal ada sektor-sektor yang manggung, cuman nanti biasanya IHSG jadi sideways. Kayak tahun 2021. Itu sebenarnya hampir satu dunia itu kan semuanya rally ya untuk risk aset. Nasdaq lari gila-gilaan, terus juga kripto lari gila-gilaan. Sebenarnya ada satu sektor yang lari gila-gilaan juga 2021 itu, yaitu IDX Tekno. Kalau teman-teman tahu kayak DMM, IK dan lain sebagainya itu kan pada larinya gila-gilaan. Cuman masalahnya IDX Tekno di IHSG itu bobotnya kecil, jadi makanya yang terjadi IHSG tidak uptrend tapi malah sideways. Nah, waktu sekarang saatnya big bang pada jalan, nah baru IHSG bergerak lagi. Karena itu sih kalau menurut saya seperti itu kira-kira. Yang penting itu batasi resiko aja 6930 ini di mediannya ya, garis tengahnya. Nah, untuk atasnya ini 7000 6999, untuk bawahnya 6800. Kita ikutin yang tren orange dulu aja selama belum patah ya. Tapi kalau misalkan patah, nanti ikutin ke garis yang hijau. Dan kalau dia jebol 6.800, baru bakal koreksi ke bawah. Seperti itu. Batasi resiko aja. Dan juga dia semakin merespon lagi EMA 20-nya. Kemarin saya kira juga dia udah closing di bawah EMA 20. Cuman cukup menarik. Kita lihat aja apa yang nanti akan terjadi di IHSG. Cuman memang yang jelas by siklus ya. Bulan Maret, April tuh sering dari puncak-puncaknya market. Tapi kalau kita merasakan kemarin tuh kan juga ada pergeseran. Jadi mungkin bisa tidak terjadi juga, tapi bisa terjadi juga. Kayak window dressing, Januari effect, gak ada yang jalan semua. Jalannya IHSG waktu malah bulan Januari akhir nih, Januari Februari baru pada jalan. Seperti itu. Jadi ya mungkin bisa juga kalau misalkan ada telat-telat. Yang jelas satu hal aja, batasi resiko. Karena kita memang pertama market itu selalu benar, dan yang bisa kita lakukan adalah mengatur posisi kita sendiri. Seperti itu. Jadi itulah maksud dari batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Kita bahas dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek BBRI deh analisanya ya, yang hari ini gap down. Sesuatu yang wajar sih, saya kira kemarin dia nggak gap down loh, tapi ternyata ya gap down. Karena kalau menurut saya 3% tidak terlalu besar yieldnya ya untuk sebuah saham yang big cap juga. Cuman ya gimana, market berkata lain. Tuh, hari ini BBRI turun 3,72% sesuai dengan yieldnya ya, sekitar itu, dan sangat disayangkan dia gap down dengan volume yang cukup besar. Candle-nya sih cukup menarik, cuman ada sebuah potensi pattern yang bisa terjadi. Bukan pattern juga sih, sudah terkonfirmasi juga karena dia closing di bawah 4430 ya. BBRI sudah valid lower high dan lower low. Sebenarnya kemarin di sini juga udah, tapi ini kan masih pattern kecil. Jadi di sini juga dia udah lower high, lower low ketika dia breakdown di 4550. Cuman dikasih pullback sampai 0,61 kemarin 0,61 lupa 4.700 ya. Cuman nggak sampai ke sana, cuman sampai berapa nih? Nah, BBRI pullbacknya cuma sampai 0,5, lalu habis itu kebanting, hari ini gap down, dividend trap, dan closing di 4.400. Kalau teman-teman masih ingat ya pembahasan saya kemarin, coba cek hari Jumat,
Kenapa? Karena kita bisa pakai candle weekly juga untuk si IHSG, untuk si BBRI, dan sangat disayangkan ya, ini BBRI closing weekly-nya sudah kurang bagus. Tuh. Kalau misalkan BBRI bisa closing di 4.450 aja dah hari ini, itu saya rasa bakal masih oke view-nya untuk bullish, untuk tren menengahnya ini ya. Kenapa ya? Karena biasa aja dia cup handle, lalu ini kemarin breakout, pullback, minggu depan naik. Tuh, cuman sayangnya sekarang dia sudah closing di weekly-nya juga di 4.400. Jadi saya rasa sudah bukan cup handle lagi. Nah, kalau monthly ya berarti harus nunggu sampai kelar ya bulan apa ini? Bulan Maret ini. Tapi kalau kita lihat pergerakan jangka pendek cukup pakai daily aja. Dia terlihat sudah lower high, lower low. Ini kan low, lower high. Nah, ini breakdown dia lower low. Bisa juga inverted cup handle. Bisa juga kayak gini. Nah, dengan target ya, kalau misalkan bener valid patternnya inverted cup handle, target bisa ke sini. 4.000, gak ada yang tahu ya. Yang jelas itu batasi resiko aja. Untuk sekarang BBRI berada di area kuat. Nih, dia 4.400 itu kan area kuat. Di sini banyak volume besar. Cuman sayang banget pada tanggal 1 Maret itu volume buangannya juga sudah besar. Jadi kalau kita asumsikan ya, ini kan volumenya sama 7 Februari sama 1 Maret. Ya anggap aja lah, misalkan ya, itu yang beli di sini sudah take profit di sini semua. Jadi ya yang di sini tinggal sisa-sisanya doang tuh sih. Dan bakal lebih aman kalau tunggu coveran seperti itu. Untuk sekarang support di mana? Support BBRI saat ini ada di sini. 4.370 sampai 4.340. Dia kan terakhir rebound di sini ya. Hari ini juga dia low-nya 4.370 dan sudah ada pantulan. Tapi kalau dilihat masih kurang enak. Kalau misalkan dia jebol area ini, saya rasa sangat besar potensinya BBRI untuk menuju ke 4.250-an. Seperti itu. Kalau ini gapnya gap apa mas? Kalau saya rasa ini bukan common gap ya. Kalau dilihat dari volume breakout-nya 7 Februari dia breakout dengan volume besar. Jadi ada potensi ini breakaway gap. Jadi potensi tertutupnya tidak terlalu besar. Tapi nanti kita lihat aja. Siapa tahu dia turun sampai 4.250. Habis itu dia hammer di 4.200 gitu ya. Nutup gap doang terus naik. Semua bisa terjadi. Seperti itu. Ini juga masih ada gap di atas. Dan kalau menurut saya ini common gap sih, tapi tutupnya kapan saya nggak tahu juga. Seperti itu. Kita coba iseng cek intraday, 1 jamnya belum begitu jelas. Ini akhir-akhir ini banyak gap-gap ya BBRI. Udah nggak kayak saham big cap lagi nih. Tuh, ini kelihatan ada buangan besar ya di sini. Tadi pagi mencoba di cover. Nah, closingnya ini, kalau closing nggak kelihatan ini volume cover atau buangan lagi karena ya nggak ada candlenya ya. Tuh, jadi ya itulah batasi resiko aja kalau menurut saya. Untuk support terdekat ini di sekitar 4340, nextnya baru di 4250. Untuk view jangka panjang saya rasa baik fundamental ya, ini saya mengulas sedikit BBRI, masih tidak masalah sama sekali. Dia growth selalu tumbuh. Kemarin juga 2021 ada hajatan yang sangat bagus. Terus juga sekarang sedang buyback. Saya rasa untuk jangka panjang BBRI masih aman-aman saja. Tapi kalau teman-teman view-nya jangka pendek, baru harus atur posisi seperti itu. Sesuaikan dengan plan masing-masing aja. Support tuh tadi udah 2 angka krusial ya. Untuk resisten berarti sekarang di sini sekitar 4430 sampai 4450. Sampai gap lah sampai 4510 seperti itu. Batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini, sudah muncul tanggal 11 nih. Padahal saya bikin agak awal ini. Hari ini juga terjadi distribusi ya, normal big. Sellernya juga Avenger, bukan kaleng-kaleng ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sellernya cuma 9 doang loh. Ini bener-bener apa ya, hari ini terjadi distribusi yang besar kalau menurut saya. Sellernya cuma 9, yang beli 68. Jadi ya itulah. Karena memang kalau menurut saya mereka jualannya pakai dividen ini. Tuh biar retail pada beli. Tapi kalau dilihat dari inflow sebelum-sebelumnya masih aman sih. Yang jelas tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Kalau area kuatnya BBRI 3.500. Kalau teman-teman investasi ya, selama BBRI nggak jebol 3.500 itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau BBRI ternyata dia nyungsep sampai 3.500 terus jebol, itu baru jelek. Kenapa 3.500 itu angka krusial? Karena di sanalah area demand ya. Tuh, kemarin di sini kan volumenya banyak di sini.
Anggaplah banyak orang yang average-nya besar di sini. Dan ya, tuh. Dan kalau dia jebol 3.500 juga bisa double top. Cuman saya rasa kayak enggak sih harusnya ya. Cuman memang bisa semua terjadi di market. Jadi itulah batasi resiko aja. Harusnya masih oke buat jangka panjang. Tinggal batasi resiko. Tuh untuk BBRI, dalamnya juga udah ya. Lanjut coba kita cek. Apa nih? Kita coba cek yang dijualin asing apa ya? Kok cuman BBRI doang nih yang menarik nih. Kita coba cek yang dibeli asing deh. Kita coba cek Telkom yang hari ini closingnya cukup menarik. Kemarin dia agak offside, closing di bawah 4.500 ya. Cuman sekarang nggak tahu nih ujuk-ujuk closing di atas 4.500 lagi. Oke, hari ini Telkom naik 4,08%, sebuah spread yang besar untuk saham blue chip dengan volume yang bagus juga. Oke, ini ternyata bisa aja dia retest dari ascending triangle ya. Tuh, kalau main view di intraday kan ini di sini dia ada ascending triangle, breakout, naik. Nah, ini pullback meretest time frame kecilnya ini. Tuh. Nah, ini udah kelihatan ya, Telkom bakal bagus kalau dia berhasil break 4680 sampai 4700. Kenapa? Karena di situ dia bakalan higher high. Ini kan higher low, ini kan low high, higher low. Kalau breakout bakalan higher high. Tuh. Jadi syaratnya Telkom karena dia berhasil membuat sebuah higher low, dia harus break higher high di 4700. Kalau misalkan berhasil break 4700 bakalan bagus untuk si Telkom ini. Saya rasa ya target selanjutnya di all time high-nya dia 4830. Bisa lah ini all time high kalau menurut saya. Untuk si Telkom selama nggak ada yang aneh-aneh seperti itu. Oke, masih aman juga untuk si Telkom. Tinggal batasi resiko aja. Untuk support kalau daily ya menurut saya di 4.500-an, tapi kalau kita pakai intraday di 1 jam agak dalam sih di 4.400. Tuh. Ya, batasi resiko aja untuk si Telkom ini. Masih oke, tinggal kita lihat berhasil break 4.700 atau enggak. Kalau 4.700 break, saya rasa besar potensinya menuju all time high di 4.800. Kita cek dalamnya, uptrendnya masih rapi juga ya. Flow juga masih bagus, bandar movement, foreign flow, jadi ya masih oke lah. Dia tinggal break high doang ini untuk si Telkom. Kalau kita lihat hari ini terjadi top satunya small distribusi, cuman setelah itu small akumulasi, jadi lebih cenderung ke netral kalau menurut saya. Tinggal ikutin TA-nya aja untuk Telkom ini selama dia belum patah tren ya, masih oke, tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Ini juga kalau nggak salah hari ini laporan keuangan ya, dan sepertinya bagus untuk si Telkom. Saya coba cek deh pakai RTI bisnis. Oh belum, Q4-nya belum keluar atau belum terupdate nih, nggak tahu juga. Yang penting itu batasi resiko aja, so far masih bagus kalau menurut saya. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek BBYB ya. Ini juga kemarin sempat agak pesimis view-nya, cuman ya syukurlah sekarang sudah on track lagi dengan sebuah view ya. Kok malah Telkom. Oke, hari ini BBYB naik 5,37% dengan volume yang cukup besar. Nah, terakhir kan BBYB ini kan masih uptrend ya dia. Dari bulan Juli kemarin dia membentuk sebuah uptrend di garis orange ini, dan di tanggal 21 Desember kemarin dia koreksi di sini, retest dari all time high-nya dia, retest dari last high-nya dia, resisten become support, kena trend line juga, lalu rebound naik sampai ke sini 2500. Terakhir saya buat view, saya kira BBYB ini bakalan bikin inverted head and shoulder kiri head, lalu shoulder kanan breakout ke atas. Cuman sayangnya di sini dia jebol 2200 dan turun sampai 1900. Sebenarnya agak mengkhawatirkan kemarin ya. Saya kira dia cuma sampai 2000 doang, karena 2000 itu juga ada area Fibonacci di sana. Tapi ternyata dia agak offside dikit, tapi masih merespon dari uptrend channelnya untuk si BBYB ini. Corporate action-nya masih bagus juga kalau teman-teman ngerti ya. Cuman mungkin nggak saya spoil di sini. Tuh, dan dia sekarang sedang rebound. Kalau dilihat dari turunnya ke 0,618, naiknya 0,618, turunnya 0,618, ada potensi BBYB ini membentuk sebuah pattern yang namanya symmetrical triangle. Dan ya walaupun saya nggak begitu jago pakai Elliott Wave ya, kayaknya ini baru yang ke kan 1, 2, 3, 4,
4, 5 baru breakout ya, atau gimana lah itu, correct me if I'm wrong. Karena saya nggak jago pakai Elliott Wave. Jadi ya mungkin skenario seperti ini, mungkin 1, 2, 3, 4 dia ke sini 0,618 ya, 2300-an nih ya, ke 2300 atau sini mungkin nanti agak lama, habis itu turun sekali lagi baru breakout ke atas. Itu kalau skenario bullish. Tapi kalau skenario bearishnya ya dia sampai ke sini terus habis itu breakdown ke bawah. Yang jelas BBIB sebenarnya selama tidak jebol dari uptrendnya itu masih tidak masalah, seperti itu. Jadi ya itu, batasi resiko aja untuk si BBIB. Tinggal kita lihat. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 2300, berhasil break garis biru juga downtrendnya, itu saya rasa langsung bakal ngacir. Targetnya juga lumayan untuk si BBIB ini ya, kalau dari symmetrical triangle-nya lumayan jauh kalau dia berhasil breakout. Yang jelas selama tidak patah uptrend nggak masalah, tinggal batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini yang ambil masih, kalau PD bagus ini, kalau yang beli, kalau yang net buy masih PD ya, kode broker PD. Ntar dimuter-muter nih Stockbit nih. Oke, enggak ya, bukan PD. Hari ini yang beli besar si KZ, AZ sama CS. PD juga ikut beli sih, dan ini PD-nya juga bukan PD retail kalau menurut saya ya. Nih, dia berada di side yang bagus. Tuh, CC ke bawah nih kayak baru retail ini kayaknya ya. Sedangkan sellernya kayak gini. IN, BQ, PC, YU, LG, GR, XC, dan kelihatan juga terjadi small, big. So far so good, PD-nya masih ambil karena ya itulah yang rumornya bakal jadi standby buyer next right issue, grupnya PD. Tuh, batasi resiko aja, sekarang baru kena resisten ya, ada EMA 20, EMA 50. Kalau berhasil break bakalan bagus. Tuh, ini juga 2200 tuh resist kuat ya. Hari ini dia kena lalu turun dikit. Kalau misalkan ada higher low itu bakalan cakep kalau menurut saya. Seperti itu. Batasi resiko aja untuk si BBIB. Untuk BBIB lanjut coba kita cek Sido udah kembali ke 1000 lagi ya setelah dia dulu stock split. Terus stock splitnya di berapa? Saya lupa itu. Kita lihat-lihat deh. Jarang-jarang saya ngecek Sido. Nah, sini kan dia stock split ya. Oh, ini kayaknya yang bonus itu, bonus saham. Kalau stock splitnya, nah 1:2. Ya, ini 2020 dia stock split di harga, anggap sini lah ya, sekitar 800, kalau kali 2 berarti 1600 waktu itu, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang dia udah kembali ke 1000 lagi untuk si Sido ini. Closingnya bagus, candlenya bagus, volumenya juga besar. Ini kalau menurut saya siklusnya Sido memang seperti ini ya. Kalau kita lihat dari ke belakang, dia mainnya enak kalau kita ngikutin fase markupnya. Ini kan dia sideways, naik. Di sini sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik. Nah, kalau sekarang dia sedang dalam fase markupnya membentuk sebuah tren. Nih. Trennya di sini. Nah, gini ya. Nih, untuk si Sido, kemarin juga ternyata dia kena tren, lalu mantul, dan ya, masih sangat oke. Bahkan dia berpotensi break high-nya, all-time high-nya ya, seperti itu. All-time high-nya kan ini di 1000, kalau dikali 2 sebelum stock split ya, berarti sekarang harganya berapa? 2000 kan? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tarik target dari all-time high-nya, ini kan kemarin di 1000 ya, low-nya ada di sini. Target all time high saya rasa Sido bisa ke sekitar 1040 sampai 1025. Cuman kalau menurut saya ya, saham kayak Sido ini cocok buat investasi aja karena dia spreadnya juga nggak besar-besar. Ini 3%, tapi punya growth yang bagus, fundamental yang oke juga, dan tren yang masih bagus. Sektornya pun juga defensif, walaupun teman-temannya baru pada koreksi, tapi sekarang dia masih uptrend sendiri. Tuh, so far area masih ke atas, kecuali dia patah tren ini, nanti dia bakalan sideways membentuk base kayak gini lagi. Nih, kayak contohnya di sini deh. Gini ya, misalkan. Nah, di sini kan dia uptrend. Di sini membentuk uptrend ya. Ketika dia patah di sini, nah dia mulai sideways. Lalu di sini dia breakout,
dengan volume besar, pullback, nah baru uptrend lagi. Kalau misalkan dia patah lagi, dia bakalan sideways lagi, tunggu breakoutnya aja. Itu tinggal disesuaikan dengan strateginya aja, seperti itu. Dalamnya juga menarik banget, hari ini juga bayarnya bagus, ZP, BK, EP, KZ, BK akumulasi, sellernya AK, SK, CC, DH, XC, PD, AI, GR, KK, NI, udah berbaris semua ini. Dia juga trennya masih bagus, MA50, bandar movement juga masih oke, foreign flow-nya juga masih oke. Jadi itu batasi resiko aja untuk SIDO. So far masih oke. Saya rasa bisa, kalau all time high ya 1040 harusnya kena, seperti itu. Itu untuk SIDO. Lanjut coba kita cek Alfamart, kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek Excel. Oke, hari ini Excel naik 4,1% dengan volume yang bagus. Excel rebound dari area konsolnya juga. Ini kemarin di sekitar 2600 ya. Sebelumnya di sini juga support, dia breakout. Nah, ini pullback lagi. Sayang banget dia offside dari 2800. Cuman ya mau gimana lagi. Kemarin dia juga ada breakdown dari 2870, area sideways-nya di atas. Dan sekarang sih kalau menurut saya ya, jujur ini belum begitu clear pergerakannya untuk si Excel ini. Kalau kita lihat tren besar, memang Excel ini sebenarnya masih saham downtrend tuh. Cuman kemarin ketika dia tidak tembus 2000, itu sebenarnya ada indikasi dia mau berganti tren. Kenapa? Karena dia tidak lower low. Tuh. Kalau misalkan dia downtrend tuh kan di sini nih, kalau misalkan kita lihat ya. Di sini kan dia lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini malah higher low ya berarti. Lower low, high, higher low. Nah, ini belum breakout. Terus ini juga sama, tidak lower low. Nah, ada indikasi trennya si Excel mau berubah karena dia tidak lower low lagi, seperti itu dari structure besarnya. Nah, kemarin sebenarnya kalau misalkan dia berhasil breakout itu bakalan cakep banget. Cuman memang belum dikasih breakout dari garis hijau yang atas ini dan malah retrace sampai ke sekitar 2550. Nah, nggak tahu kenapa saya pengen tarik pakai Fibonacci. Siapa tahu menemukan sesuatu dan ternyata memang di area itu adalah 0,618-nya si Excel. Cukup menarik sebenarnya. Artinya dia bakalan bagus kalau berhasil break di sini agak jauh ya, 3360 ini. Dan itu bakal melewati area supply yang kuat di kotak warna pink ini. Karena dia sempat sideways di sana, seperti itu. Cuman kalau memang kemarin ini sideways-nya akum, bisa aja ini bukan area supply sebenarnya, dan ini bisa di markdown sebelum breakout, nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau dari view besarnya itu tadi. Nah sekarang view kecil gimana mas? Pertama Excel barusan rebound dari area supportnya, volumenya sudah cukup menarik, bahkan hari ini naiknya juga menarik, dan dia saya rasa bakal uji area 2900. Nih ya, di sini 2900 ada resisten. Di sini ada support di area sekitar 2780 sampai sekitar 2760. Tuh. Kalau memang mau reversal ya, mungkin potensial patternnya adalah inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, lalu dia bisa bikin shoulder kanan. Atau bahkan langsung breakout pun juga bisa juga, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang dia belum breakout dari downtrend channelnya. Jadi kalau belum punya barang, saya rasa jangan kejar seperti itu. Karena bisa juga kalau misalkan kita lihat dari sisi lain ya, siapa tahu dia mau bikin bearish flag pun bisa juga seperti itu. Misalkan kayak gini. Nah, terus nanti kan dia jadi bearish flag ya. Ini turun segini, targetnya segini, karena semuanya bisa terjadi di market. Seperti itu. Cuman satu hal yang pasti, selama si Excel tidak jebol area 2530, Excel bagus. Tuh, karena bisa juga kalau dia bukan inverted head and shoulder ya, siapa tahu dia mau bikin double bottom 1, bottom 2, bisa juga. Jadi untuk saat ini support dia 2530. Selama nggak jebol 2530, Excel bagus. Tapi kalau dia jebol 2530, nah itu teman-teman berhati-hati. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja, kita lihat arahnya dia mau kemana. Nah, lihat dalamnya hari ini netral, normal. Cuman kalau kita lihat bandar volume kemarin masih bagus dari Excel itu. Dia cuman kemarin di atas mulai ada buangan ya waktu turun ini. Kita lihat aja dia mau ngapain. Karena kalau buy structure, price action untuk jangka pendeknya dia memang sudah
downtrend untuk menengahnya ya, seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Untuk Excel, lanjut coba kita cek Pegas deh, coba. Nah, oke. Hari ini Pegas turun 2,43% dengan volume yang masih ada. Ya cukup besar lah, tapi sudah mengecil juga. Candlenya juga sudah agak mendingan. Cuman kalau kita lihat agak disayangkan dia patah dari trennya ini ya. Tuh. Cuman kalau kita lihat dia masih belum jebol dari supportnya. Itu kan support krusialnya Pegas itu kan di 1370, 1365, dan selama belum jebol itu sebenarnya masih oke-oke aja sih. Seperti itu. Cuman ya kalau average-nya tinggi ya perlu di-adjust posisinya. Tuh. Nah, untuk sekarang Pegas saya rasa kalau dia memang mau naik ya, resistannya di sini 1440 sampai 1480. Tuh. Kalau dia berhasil break dua area itu baru bagus kalau menurut saya si Pegas. Ada potensi dia bisa ke 1500-an lagi. Tuh. Cuman kalau misalkan besok dia tidak rebound, ya next supportnya di sekitar 1370 sampai 1360. Kalau jebol area itu besar potensi dia menuju 1265 lagi, seperti itu. Kemarin terlihat dia kena downtrend channelnya ya, tuh walaupun sempat ada closing di atasnya, tapi belum. Biasanya pakai weekly itu mungkin weekly-nya belum closing. Jadi ya seperti itu. Tuh sih 1360 area krusialnya Pegas itu. Kalau jebol 1360 dia baru bisa ke sini 1260, dan kalau jebol lagi itu baru bakal jelek banget karena bisa potensi double top seperti itu. Gila dalamnya hari ini buangannya besar ya. Ini benar-benar buangan kalau menurut saya, agak mengkhawatirkan kalau menurut saya nih. BK yang jualan soalnya. Karena waktu yang beli di situ juga si BK ini. Tuh, cuman kalau kita lihat dari bandar movement memang masih nggak ada masalah sama sekali sih. Mungkin dia TP beberapa bisa juga. Cuman yang jelas hari ini terjadi distribusi sih. Tuh, sellernya kayak gini. Ini CCDX-nya juga bukan retail ini. Sampai AK lah, ini masih bukan retail. AZ ke bawah tuh baru kecil-kecilan. Bayarnya kayak gini, YP, PD, MG, YUDH. Dia juga terlihat sudah closing di bawah MA50, jadi batasi resiko aja kalau menurut saya. Seperti itu. Untuk Pegas lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita coba cek beberapa komoditas juga masih koreksi ya hari ini ya. Kita coba cek yang hijau-hijau aja deh, terakhir ya, karena mungkin banyak yang mau kita bahas. Nah, itu pasti banyak yang pengen tahu konstruksi-konstruksian. Kita coba bahas satu aja deh. Kita bahas PTPP yang kalau menurut saya pergerakan dan skenarionya clear PTPP ini. Nah, oke. Hari ini PTPP naik 9% dengan volume yang sangat besar. Ini indikasi hal yang sangat baik. Kenapa? Karena candlenya sangat solid dan volumenya sangat besar. Nih, bahkan ini juga volume waktu dia bullish sebelumnya ya. Artinya hari ini inflow uang masuk banyak banget untuk si PTPP ini. PTPP juga berhasil breakout area high-nya. Jadi saya rasa untuk saat ini PTPP sudah tidak downtrend dan sideways lagi. Kalau kita melihat di sini ya, di sini kan PTPP downtrend. Kalau dari sini kita lihat trennya. Nih, di sini dia downtrend, lalu setelah itu kan dia patah downtrendnya, dia breakout. Nah, berubah jadi sideways dulu sebelum uptrend. Nih, ini support sideways-nya, lalu ini resistance sideways-nya. Nah, kalau kita lihat hari ini dia berhasil breakout dari sideways-nya. Artinya ada potensi PTPP akan kembali uptrend. Tuh. Walaupun dia belum higher low ya, nanti kita lihat higher low-nya di mana. Cuman saya rasa sekarang arahnya masih bagus untuk si PTPP. Seperti itu. Nah, berhubung dia ada closing di 1090, jadi saya rasa sekitar 1060 itu harusnya sudah jadi support untuk si PTPP. Selama dia tidak closing di bawah 1060 lagi, PTPP sudah cakep. Tapi kalau dia masih closing di bawah 1060 ya mungkin pullback-nya bisa agak dalam. Target selanjutnya adalah di sini 1150 sampai 1160. Tuh, dia bakal tes area kuat juga ya itu ya, karena dia kemarin reversal di sana. Dan kalau berhasil break baru dia bisa ke 1300 sampai 1320 lagi. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau kita lihat bigger view weekly ya.
Weekly sayang banget ini nggak ke samping nih, karena kalau misalkan dia sampai 800 bisa bullish divergent ya. Cuman so far juga volumenya bagus untuk si PTPP ini. Jadi ya itulah batasi resiko aja. So far arahnya ke atas, mungkin skenario bisa gini ya. Gini. Naik dulu kena area supply, turun lagi, retest, terus baru breakout ke atas. Membentuk pattern inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini calon shoulder kanan. Mungkin bisa seperti itu. Tuh, batasi resiko aja. Support terdekat sekarang di 1080-an. Untuk resistnya di 1150 sampai 1160. Baru setelah itu di 1300 sampai 1370. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, ternyata hari ini malah distribusi. Akumulasinya beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Nggak distribusi sih. Hari ini netral, small, normal, small. Jadi ya itulah dia. Kalau kita lihat, saya pengen ngecek 9 Maret siapa yang beli ya. Yang akumulasi gede siapa. 9 Maret yang beli BKOD. Nih, sellernya bagus nih 9 Maret. Hari ini oke, beda. Cuman BKya pun juga masih beli ya. OD-nya yang sudah TP mungkin. Dia provide liquidity mungkin. Ini BD lokal. Nggak ada yang tahu juga. Itu sih mencoba menerka-nerka aja. Nah, kalau kita lihat dari moving average juga dia ada menuju golden cross. Indikasi yang bagus bisa menjadi saham uptrend. Seperti itu. Batasi resiko aja kalau teman-teman nyangkut ya. Kalau misalkan posisi nyangkut di atas, bisa lihat di area-area tadi buat kurangi porsi kalau mau keluar dulu. Tapi selama dia nggak patah ya trailing stop terus aja arahnya ke atas. Breakoutnya bagus banget soalnya untuk si PTPP itu. Batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.